Di sini kita mau bahas tentang apa ini, Bu? Untuk malam ini kita akan membahas tema yaitu mindset kewirausahaan. Oke deh, jadi kenapa sudah dikasih bocoran ya? Di malam hari ini kita bakalan bahas tentang mindset kewirausahaan. Tapi sebelum ke sana, Fadli pengen kenal dulu sama narasumber kita di malam hari ini. Kalau boleh tahu diceritain sedikit basic atau backgroundnya, Bu, boleh ya? Iya, terima kasih Fadli. Nama saya Yulia Evianti, SEMM, S1 saya di Universitas Pancasila, S2 saya di Universitas Taman Jagakarsa di Jakarta. Jadi saya pindah ke Sidimpuan ini tahun 2016 sampai dengan sekarang sudah hampir 7 tahun lebih ya mengajar di UIN Syahada. Wow. Tepatnya di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Prodi Manajemen Dakwah. Oke, jadi bagian manajemen dakwah ya rekan-rekan ya. Bentar lagi akan buka pendaftaran mahasiswa atau mahasiswa baru ya, Bu. Iya, betul sekali. Jadi jangan lupa gabung bersama UIN Syahada ya rekan-rekan ya. Jadi di sini kita kembali ke tema ya rekan-rekan ya. Di sini Pak mau tahu dulu apa sih alasan Ibu mengambil tema mindset kewirausahaan ini? Iya, sebelumnya saya boleh menyapa nggak? Boleh banget dong. Jadi saya mau menyapa mahasiswa-mahasiswa, ananda-ananda semua yang ada di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan puasanya tetap semangat. Iya. Jadi kenapa saya ngambil tema mindset kewirausahaan? Itu alasannya untuk membuka wawasan dan memotivasi orang-orang untuk membangun mindset yang kuat, khususnya dalam berwirausaha. Iya, jadi ini khususnya juga untuk mahasiswa UIN Syahada ya, Bu ya. Iya. Harus dimotivasi, harus digembleng gitu ya. Oke, jadi itu dia kenapa alasan dibalik mengambil tema tersebut ya tidak lain tidak bukan untuk menambah wawasan serta memotivasi kita semua gitu, termasuk yang adik-adik mahasiswa dan calon-calon mahasiswa. Yuk mulai wirausaha dari dini ya, biar nanti kalau udah berumur usahanya udah sukses. Jadi bos ya. Iya benar ya. Oke, jadi di sini bagaimana sih cara membangun mindset kewirausahaan itu, Bu? Bagaimana cara membangun mindset kewirausahaan? Yang pertama kita harus tahu dulu apa sih keuntungan kita menjadi wirausaha. Iya. Apa sih enaknya gitu. Jadi kita harus tahu itu dulu. Yang pertama dengan kita berwirausaha, kita punya kebebasan finansial. Kebebasan finansial itu jadi kita punya usaha kita sendiri. Kita adalah bosnya. Nah, jadi kita punya kebebasan finansial. Hari ini kita mau punya pendapatan berapa nih? Atau minggu ini atau bulan ini kita mau punya pendapatan berapa? Jadi kita harus bekerja keras untuk itu. Gitu. Dan juga kita bisa punya kebebasan waktu. Jadi kalau misalnya usaha kita sudah maju, sudah sukses, sudah berkembang, bahkan kita bisa juga tidak ada di tempat itu, tapi usahanya bisa tetap jalan karena usahanya sudah sistemnya sudah jalan seperti itu. Nah, selanjutnya dengan kita berwirausaha itu kita bisa mengeksplorasi atau kita bisa menyalurkan bakat atau hobi kita. Enak nggak? Hobi ternyata bisa dibayar. Seneng kan ngejalaninnya? Jadi lebih have fun menjalankannya gitu. Dan tidak ada yang bisa mengekang untuk mewujudkan bisnis kita ini. Kita mau berbisnis apa, tidak ada yang bisa mengekang gitu ya. Bisa kita jalani. Dan tadi kan ada kebebasan finansial kan, jadi kita nggak harus menunggu-nunggu setiap tanggal 1 nunggu-nunggu gajian gitu. Karena kita udah punya kebebasan finansial. Jadi gitu. Kita yang menentukan target kita gitu ya, Bu ya. Dengan catatan kita harus kerja keras tapinya, kita harus ekstra nih usahanya. Gitu. Jadi nggak bisa muncul tiba-tiba gitu aja gitu ya. Oke deh, jadi itu dia rekan-rekan ya. Bagaimana cara membangun mindset kewirausahaan? Mungkin banyak keuntungan yang kita dapatkan, tapi kita juga harus kerja keras gitu ya. Dan di sini selanjutnya Fani mau nanya dulu ya, Bu ya. Bagaimana sih pengertian dari mindset kewirausahaan ini? Nah, mindset kewirausahaan. Nah, mindset ini terdiri dari dua kata, ada mind dan juga set.
Mind itu diartikan sebagai sumber pemikiran dan memori yang menghasilkan perasaan, pikiran, ide, dan menyimpan pengetahuan. Kalau set itu mempunyai arti mendahulukan peningkatan kemampuan dalam suatu kegiatan. Jadi bisa kita simpulkan, mindset itu adalah sekumpulan cara berpikir atau kepercayaan yang menentukan perilaku, sikap, dan pandangan akan masa depan seseorang. Jadi kewirausahaan itu bukan profesi, tapi mindset kita tuh harus punya jiwa kewirausahaan. Seperti itu. Oke. Jadi harus ada di pemikiran kita harus jadi seorang wirausaha gitu ya. Iya. Jadi harus bekerja gitu. Iya, karena kan wirausaha itu terdiri dari dua kata, wira dan usaha. Wira itu adalah seorang yang tangguh, pejuang, usaha itu adalah segala sesuatu kegiatan yang menghasilkan nilai tambah atau nilai lebih gitu. Jadi apapun yang bisa menghasilkan nilai tambah atau nilai ekonomis itu kan kita berwirausaha seperti itu. Ya, jadi kita harus memiliki pemikiran yang tangguh dan harus memiliki jiwa usaha yang kuat gitu ya, Bu ya. Iya. Wow, jadi itu dia kenapa ya bagi seorang yang ingin wirausaha, yuk rubah mindsetnya dulu. Jangan pengen wirausaha nggak laku 1 hari besoknya tutup. Gitu. Enggak, itu bukan wirausaha. Itu kalau wirausaha itu ada sifat-sifat yang harus dimiliki. Antara lain dia itu orangnya pantang menyerah, berani mengambil resiko, disiplinnya tinggi. Lalu orangnya itu sabar, tangguh. Nah, itulah mindset seperti itu yang harus kita miliki. Iya, jadi jangan karena 1 hari kemudian tutup gitu, 2 hari enggak laku, 1 minggu enggak laku tutup gitu, tiba-tiba udah usahanya enggak ada lagi gitu ya. Oke deh, jadi itu dia kenapa ya beberapa mindset kewirausahaan yang harus kita miliki ya kenapa ya. Dan di sini kita break dulu sejenak, sebelumnya kita akan membahas hal-hal yang lebih seru lagi, jadi pastiin jangan kemana-mana kenapa. Stay tune terus di 105 Prime Your Lifestyle. Di sini dalam kewirausahaan pasti ada kalimat entrepreneur dan non-entrepreneur gitu ya. Jadi kira-kira Bu, perbedaan pemikiran seorang entrepreneur dengan non-entrepreneur itu apa sih gitu? Jadi perbedaan pemikiran entrepreneur dengan yang non-entrepreneur itu terletak yang sangat signifikan itu kalau entrepreneur itu dia berani mengambil resiko. Dia berani bertindak di luar dari kebiasaan. Gitu. Tapi dengan perhitungan ya. Dengan perhitungan itu artinya dia sudah banyak pengalaman, jadi dia tahu langkah apa yang akan diambil. Nah, kalau yang non-entrepreneur itu kebanyakan dia suka dengan kestabilan, jadi dia ya udah nyari aman aja, nyari yang aman-aman aja, gitu ya. Lalu kalau misalnya yang entrepreneur itu berani mengambil langkah-langkah yang beresiko dan memiliki ketekunan yang tinggi untuk mencapai tujuan mereka. Dan seorang entrepreneur itu mampu melihat peluang gitu. Jadi kalau misalnya lagi ada kegiatan misalnya nih seminar misalnya di suatu gedung serbaguna nih misalnya, kalau seorang yang non entrepreneur ya udah jalanin aja kegiatan itu sampai selesai duduk dia. Tapi yang entrepreneur pasti mikir ada peluang apa nih di sini ya. Atau bikin stand misalnya kan, bikin jualan dia gitu, atau bagiin brosur deh, atau bagiin kartu nama saya deh, atau saya harus cari 1 hari ini misalnya 5 atau 10 orang baru nih kenalan, bikin ini bank nama. Jadi dia harus selalu cari peluang nih, walaupun dalam kondisi apapun dia nggak mau rugi. Iya benar. Gimana caranya mencari peluang? Minimalnya follow IG gitu ya. Follow IG atau promosi gitu. Mereview atau promosi, berfoto. Jadi nggak mungkin yang diem aja gitu. Itulah. Hanya menghadiri gitu. Ya, jadi bisa kita lihat saya punya jiwa entrepreneur atau non entrepreneur nih. Ya, kalau yang non entrepreneur ya dia yang maunya ya dalam zona aman, zona nyaman. Ya dia nggak mau yang terlalu ribet. Maunya ya menghindari resiko, menghindar gitu. Nah, juga selain itu seorang entrepreneur itu cenderung memiliki sikap yang lebih adaptif. Dia mudah beradaptasi ya, di lingkungan yang baru. Jadi dia malah emang suka tantangan. Nah kalau yang lawannya dia malah menghindari itu
gitu, malah menghindari itu. Jadi kalau yang non entrepreneur ini mungkin cenderung lebih pasif dalam menghadapi perubahan. Kalau yang entrepreneur ya dia siap, berani mengambil resiko, dia berani melihat peluang, seperti itu. Jadi seorang entrepreneur itu punya tujuan yang jelas, jangka panjangnya jelas gitu. Seperti itulah perbedaan yang entrepreneur dengan yang non entrepreneur. Nggak hanya ini ya Bu ya, nggak hanya rencana semata doang gitu. Dia sudah memperkirakan rencana dia ke depannya, dia buat strategi gitu ya Bu ya, seorang entrepreneur. Karena dia mau tujuannya harus terwujud, tercapai. Namanya dia bosnya, dia harus memikirkan omset bulan ini harus segini. Jadi dia kan akan berpikir keras. Apa aja nih usaha-usahanya. Kalau dia diem ya dia nggak dapet nggak dapat. Nah dia harus bergerak terus. Itulah ininya, mindsetnya harus seperti itu. Gitu. Jadi itu dia kenapa ya, beberapa mindset perbedaan pemikiran seorang entrepreneur dan non entrepreneur. Kemudian di sini Pak Li mau nanya dulu Bu ya. Nah kita dari tadi bahas tentang mindset wirausaha. Lantas ada nggak sih faktor-faktor yang mempengaruhi mindset seorang wirausaha gitu? Iya. Jadi ada 2 faktor, yaitu faktor lingkungan dan faktor kepribadian. Jadi yang namanya lingkungan itu sangat penting, karena kita sebagai seorang wirausaha itu butuh dukungan dari lingkungan terdekat, dari keluarga, dari teman, dari sahabat, dari komunitas kita gitu. Karena kan kekuatan kita itu adalah kita butuh berprestasi gitu. Jadi itulah yang mendorong saya harus berhasil nih, saya harus jadi yang terbaik nih. Gitu, itulah yang mendorong supaya makanya lingkungannya itu harus kondusif gitu. Nah kalau yang faktor keduanya itu kan faktor kepribadian. Jadi seorang wirausaha itu membutuhkan kepribadian yang mendukung minat berwirausaha, seperti itu. Jadi hal yang akan dia dapatkan nanti sudah dia bisa prediksi resikonya apa, seperti itu. Jadi untuk lingkungannya harus lingkungan yang nggak toksik gitu ya? Iya jangan, karena lingkungan bisa mempengaruhi semangat orang, mempengaruhi pikiran kita, berarti mindset kita bisa berubah lagi. Benar. Makanya kan yang seorang wirausaha itu harus punya tekad yang kuat. Iya. Nggak gampang, dia nggak labil. Orang lagi musim apa dia ikut. Iya. Dia enggak, dia stay cool aja, selai aja. Ini bisnis saya gitu ya kan. Waduh keren nih untuk jiwa kewirausahaannya. Semoga kita semua punya mindset wirausaha yang sama ya rekan-rekan ya. Kemudian selain daripada faktor pendorongnya atau faktor yang mempengaruhi mindset wirausaha ini, Pak Li mau tahu juga ini Bu tentang dampak mindset berwirausaha. Iya. Jadi dampak mindset wirausaha itu tadi kita punya kebebasan finansial, kebebasan waktu, kita bisa dengan bebas mengeksplorasi atau mengekspresikan apa nih passion kita, bakat kita. Dan kalau kita tekun terus, pastinya hobi kita bisa menghasilkan uang. Iya, benar. Kesenang kan kita ngejalanin hobi, terus dapat duit, dapat uang kan. Apalagi ini yang hobinya live TikTok ini kan, tiba-tiba jadi reseller. Iya, jadi beda dengan yang mengerjakan dengan terpaksa misalnya. Ya udahlah gitu kan. Kalau ini enggak, dia happy dapat uang karena dia menjalani hobinya itu. Wow, jadi asik juga sih rekan-rekan buat kamu yang aktif di medsos ya kan. Daripada jalanin hobi tanpa hasil, yuk coba dulu berwirausaha melalui hobi. Apalagi sekarang banyak banget tuh ada orang yang hobinya make up gitu ya Bu, kemudian dia posting di sosial media dia, kemudian naik tuh viewersnya, tiba-tiba dia dapat endorse gitu. Kayaknya itu termasuk jiwa wirausaha juga ya. Iya, kreatif dia. Dia menciptakan digital itu yang tadinya hobi kan, dia memang berbakat di bidang make up. Dia bikin konten yang bagus dan menarik dan konsisten, dia bikin itu terus ya bertambah lah followernya. Bahkan dia bisa jadi reseller mungkin ya. Dia juga bisa buka ini ya kursus make up gitu. Waduh keren banget memang kalau kita punya bakat ya Bu ya. Wah, jadi buat rekan-rekan jangan lupa gali bakatnya dan mulailah berwirausaha dari sekarang rekan-rekan.
di sini Fani mau nanya kembali Bu, apa saja penghambat kesuksesan dalam berwirausaha? Iya, di sini ada beberapa faktor yang bisa menghambat. Pertama, tidak kompeten dalam hal manajerial. Nah, itulah memanage. Bukan hanya terutama memanage keuangan, memanage perencanaan, memanage emosi semua. Jadi harus bisa memanage. Dengan kita bisa memanage semuanya itu, mengatur sesuai dengan porsinya, bisa sukses. Tapi kalau tidak bisa memanage itu semuanya, sumber-sumber daya yang kita punya, keuangan kita, relasi, hubungan baik dengan orang misalnya, yaitu akan menghambat. Jadi makanya tadi karakternya harus kuat dia, nggak bisa dia mudah tersulut kan. Jadi harus kuat mental gitu. Jadi selain itu kurang pengalaman, pasti jelas lah. Namanya kita ibaratnya masih umur 0 sampai 3 bulan misalnya kan, atau umur masih lucu-lucunya, masih bayi yang cuma bisa senyum, nangis, ya itu kan belum bisa ngomong, belum bisa ibaratnya jam terbang juga mempengaruhi. Jadi sangat wajar yang namanya pengalaman yang masih sedikit, ya ada banyak salah-salahnya, tapi dari kesalahan itulah nanti dia belajar supaya jangan keulang lagi gimana gitu, seperti itu. Terus yang tadi ada kurang dapat mengendalikan keuangan gitu. Jadi dengan bisa memelihara aliran kas, uang masuk uang keluar, ada dana saving misalnya, nah itu bisa bagus ke depannya. Tapi kalau tidak bisa memanage itu juga akan menghambat. Nah, seperti itu. Oke, selain daripada itu ada lagi nggak sih Bu yang mempengaruhi dari kesuksesan seseorang dalam berwirausaha gitu? Kalau misalnya dia bikin usaha terus lokasinya kurang strategis, itu juga salah satu penghambat juga. Kayaknya itu di bagian perencanaan gitu. Iya, di bagian perencanaan. Jadi lokasi juga menentukan. Terus segmennya juga dia harus jelas. Usia berapa, atau untuk perempuan atau laki-laki, atau untuk kalangan anak-anak, remaja atau orang tua. Jadi memang itu di perencanaan sih semuanya. Jadi kalau udah gagal dalam perencanaan, akhirnya bisa menghambat kesuksesan ya Bu. Misalnya mungkin ya kalau kita perhatikan belakangan ini, kemarin dia di Kota Padang Sidimpuan, Demang Cafe gitu. Menjamur kafe. Iya, saya salah satunya pelaku juga. dulu pernah buka usaha kafe tahun 2021 kalau nggak salah ya. Ya itu ada ininya ya, demamnya dulu. Kafe, jadi coffee shop di mana-mana gitu. Ternyata ya yang bertahan adalah yang punya keunikan, yang konsisten gitu kan. Yang punya keunikan dan konsisten gitu ya. Jadi itu kemarin waktu menjamur banget. Jadi pada akhirnya banyak yang belum tiket. Jadi nengoknya juga kok gini kali. Awalnya rame, lama-lama menurun. Iya, dulu Sidimpuannya benar-benar bersinar itu gara-gara kafenya gitu. Karena terang di mana-mana. Iya. Tapi sekarang udah mulai udah mulai sedikit mulai berkurang. Tapi yang paling diperhatikan sih di beberapa tempat itu gara-gara mungkin penentuan strategi. Iya, lokasinya ini. Perencanaannya. Iya, perencanaannya. Terus juga pengawasan, dari segi pengawasan kayak misalnya peralatan, bagaimana cara memaintainnya. Kalau nggak di maintain, dirawat, peralatan usaha itu nggak diawasi, rusak, ya beli lagi kan keluar kos lagi uang. Itu juga kan salah satu menghambat juga. Iya. Kayak gini, peralatan yang ada di sini ini kan luar biasa memaintainnya ini. Kalau harus dijaga. Ya. Kalau nggak diawasi oleh kita, ya siapa lagi? Apalagi dulu ada juga sempat viral ya, liburan ke puncak Bu, yang spot foto-foto unik gitu ya kan, yang udah disediakan misalnya kayak kafe-kafe yang ada di Simarsaya. Tapi kalau lama-kelamaan kok ininya mulai rusak spot-spot fotonya gitu. Jadi nggak diawasin ya. Mungkin karena faktor cuaca juga kali ya. Cuman apa boleh buat ya, mungkin udah dimakan usia gitu. Jadi akhirnya orang pun untuk kesana agak-agak sedikit
sedikit berpikir kembali gitu. Apalagi kemarin Fadli juga pergi ke tempat wisata gitu ya Bu ya. Di sana udah pada rusak. Itulah fasilitasnya. Mungkin ada tanda-tanda jahil mungkin, dan mungkin karena tidak ada perawatan juga sih. Iya, emang harus diawasi. Harus dibersihkan, diawasi, dirawat, dijaga. Kalau rusak ya nggak bisa dipakai. Mau ngeluarin uang lagi untuk membetulkan lagi kan mikir juga. Ya, jadi ke situ habisnya ke situ terus, ke maintain ini apa hot spot foto jadinya. Kita sempat menjamur juga sih kemarin, sampai ini di seluruh perjalanan kalau ada sedikit bukit udah ada spot foto gitu. Itu dia kenapa ya, ternyata banyak sekali hal-hal yang menghambat kesuksesan, terutama di bagian perencanaan yang mungkin kita belum matang gitu. Tapi tidak apa-apa, yang namanya berwirausaha ya jangan takut untuk mencoba. Iya. Gitu. Harus tangguh gitu. Iya, ya. harus coba lagi. Pasti nanti ketemu mana nih titik poinnya nih. Iya, pasti belajar dari pengalaman gitu ya, Bu ya. Oke deh, jadi itu dia dengan Alfam ya, untuk hal-hal yang menghambat dari kewirausahaan. Selanjutnya Fadli mau bertanya kembali dengan Alfam, bagaimana pengaruh lingkungan dalam terbentuknya mental wirausaha, Bu? Karena salah satu faktornya tadi lingkungan gitu ya. Iya, jadi lingkungan itu kan memberikan dampak psikologis besar terhadap kemampuan seseorang dalam berwirausaha. Jadi ya gempuran lingkungan ini apa ya, bisa bikin kita kewalahan kalau kita mau mengikuti keinginan mereka dengan keterbatasan yang kita punya. Jadi kita memang harus tahu mana nih yang penting-pentingnya nih, skala prioritasnya harus tahu gitu. Jadi fokus aja dengan tujuan visi misi usaha kita ini, bisnis kita ini misalnya, atau visi misi bisnis kita gitu. Jadi jangan apa-apa dengar kata orang, dengar pendapat orang diikuti terus gitu. Itu. Jadi memang harus punya pendirian yang kuat dengan dibekali oleh pengetahuan dan wawasan tentang bisnis itu ya. Belajar dari mentor mungkin, baca buku, ya denger radio atau apa. Jadi kitanya langkah yang kita mau ambil ini udah kuat gitu. Karena kita tahu alasan kita melakukan ini tuh apa. Gitu. Beda dengan yang tidak punya ilmu gitu. Jadi memang walaupun berwirausaha tapi pendidikan harus terus belajar. Kan belajar bisa dari mana aja, nggak harus kita duduk di kursi gitu kan. Jadi kita bisa ini kita lagi belajar juga ini sekarang ini, didengerin oleh para pendengar Rau kan, itu kan lagi belajar. Jadi kalau untuk wirausaha harus tahan banting gitu ya. Harus. Gempuran dari lingkungan ya woles saja gitu. Karena dia tahu apa yang mau dilakukan. Stay cool dan tetap konsisten, tetap fokus pada tujuan gitu ya, Bu ya. Jadi apapun yang dilakukan ataupun yang didapatkan dari lingkungan, kalau itu menjatuhkan ya udah ini aja gitu ya, dicuekin aja gitu. Iya. Jangan mengikuti seluruh keinginan daripada lingkungan ya, Bu ya. Iya. Karena menurut juga sih kita juga nggak akan sanggup untuk ngikutin semua perkataan orang. Iya. Apalagi yang tidak sesuai dengan visi misi kita gitu ya, Bu ya. Oke, jadi rekan-rekan jangan lupa ya, apapun yang terjadi itu dia hal-hal yang mempengaruhi terbentuknya wirausaha yang dari lingkungan, rekan-rekan ya. Kemudian di sini Fadli pertanyaan terakhir kita ya, Bu ya. Iya. Bagaimana sih pengaruh pendidikan pada pembentukan wirausaha? Iya. Jadi yang namanya pendidikan itu memiliki peran yang sangat penting. Karena pendidikan itu tadi kan, pendidikan itu bukan harus belajar di kursi aja tadi kan, bisa belajar dari banyak hal, dari alam, dari kita ketemu yang orang baru, misalnya baru kenal, itu kita bisa mengambil poin-poin penting tentang pengalaman hidup dia gitu. Yang bisa kita terapkan di diri kita gitu ya, Bu ya. Tadi kita baru ketemu, saya baru banyak mengambil ilmunya dari Fadli. Nggak apa-apa loh, asal bermanfaat ya, jadi amal jariah. Jadi intinya pendidikan itu banyak belajar, banyak mendengar, banyak melihat, banyak merasakan. Jadinya kita ketemu orang baru ya kita kosongkan, jadi kan bisa menyerap nih semuanya. Jadinya makin banyak
belajar ya makin banyak ilmunya, makin banyak pengalaman, makin pandai kita nantinya mencari solusi-solusi atas permasalahan. Jadi kan nggak harus kita mengalami duluan ya. Kita dengar ada motivator ini ngomong ini misalnya, atau pengusaha yang udah sukses cerita gini, kita bisa ambil hikmah dari kisah-kisah itu. Itu kan juga bagian dari pendidikan, belajar kita. Iya, benar. Jadi semua yang terjadi pada diri kita jadikan pembelajaran. Iya. Pengalaman-pengalaman itu adalah pembelajaran guru yang paling berharga. Iya. Jadi jangan sia-siakan pengalaman Anda dengan Alfam. Jangan habiskan waktu Anda hanya berkurung diri di kamar mungkin ya, buat kaum rebahan juga ya. Mager ya. Walaupun Fadli salah satu membernya gitu. Ini kan lagi puasa. Iya benar. Ibadah puasa tidur ibadah ya. Iya, tidur. Tapi nggak gitu juga ya. Iya, benar. Jadi buat kaum rebahan, walaupun seperti Fadli ya, kaum rebahan juga tetap melihat potensi diri Anda biar jiwa wirausaha, mental wirausahanya terbentuk sehingga mendapatkan kesuksesan di kemudian hari ya. Jadi kenapa itu dia beberapa pertanyaan yang udah Fadli tanyakan kepada narasumber kita, dan selanjutnya kita persilakan nih untuk narasumber kita memberikan closing statement untuk edisi kali ini. Yang mau disampaikan silakan, boleh salam-salam juga nih Bu. Jadi bebas gitu untuk closing statementnya. Closing statement ya. Oh, baru ingat, besok kita ada bukber. Jangan lupa ya anak-anak MD, manajemen dakwah. Besok kita bukber. Wah, kayaknya Fadli belum dapat undangan. Menyusul. Selain itu ya pesannya untuk semuanya yang namanya mindset wirausaha itu bukan suatu profesi, tapi pola pikir kita harus ya tadi itu poin-poinnya, harus bekerja keras, disiplin, pantang menyerah, berani mengambil resiko, bisa mencari peluang. Dimanapun harus ada hal positif nih yang saya ambil, nggak boleh rugi. Setiap ada event baru ketemu orang harus tukeran nomor handphone, ya kan, bank nama harus banyak, karena kalau zaman sekarang ini sukses itu nggak bisa sendiri, kita harus berkolaborasi, kita harus duet ya, kita harus featuring gitu. Iya, harus nggak bisa kita sekarang sukses semua sendirian, egois gitu, sendirian aja udah nggak butuh orang, nggak bisa, kita harus berkolaborasi seperti itu. Jadi semangat belajar. Jadi itu dia adalah besar yang sudah disampaikan oleh narasumber kita di malam hari ini. Jadi semoga bisa kita terapkan ya Bu ya. Apalah arti sebuah ilmu tanpa penerapan mereka paham. Jadi pasti mereka paham, ataupun adik-adik dari UIN Syahada maupun yang ada di luar sana yang mau menyambung pendidikannya ke UIN Syahada, ayo mari bersama-sama. Ataupun yang lagi dengarkan di malam hari ini, dimanapun Anda berada ya kan. Karena untuk jadi seorang wirausaha tidak ada batasan umur gitu ya Bu ya. Iya, tidak ada. Anak SMP pun kalau pandai dagang ya dagang aja gitu ya. Carilah hobi, passion kita apa, nggak ada kata terlambat. Iya benar. Jadi buat semua pendengar Kanal Alfam, untuk orang tua juga kayaknya cocok juga nih. Cocok, apalagi lagi bulan Ramadan gini. Iya. Karena mungkin bukan hanya saya aja ya, mungkin sebagian orang juga banyak yang punya pola pikir pokoknya kalau Ramadan beli aja. Iya. Bukan karena malas masak, karena ya itulah rezeki ini, berbagi-bagi rezeki. Yang punya teman-teman jualan makanan, bukaan apa, beli aja gitu, biar semangat dia. Tiba-tiba dia jadi catering ya. Menerima aneka pesanan gitu. Oke, jadi semangat untuk rekan Alfam ya. Tetap tanamkan mindset wirausaha dalam diri Anda untuk mencapai mungkin kemapanan finansial bisa jadi, dan juga untuk menghadapi masalah-masalah tentunya juga ya. Akhirnya itu dia talkshow kita pada hari ini rekan Alfam. Terima kasih kepada narasumber kita, dan semoga bisa kita amalkan ilmu yang diberikan di malam hari ini dan menambah wawasan kita tentunya. Dan Fadli juga tidak lupa mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja rekan Alfam. Akhir kata dari kita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.